Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 23. Kekecewaan Rosyana. Pagi pun tiba. Eliana berbaring di tempat tidur pasien dengan mata yang masih terpejam. Kondisinya masih sangat lemah karena semalam ia baru selesai menjalani operasi di kakinya. "Siapa yang mengirim Eliana ke rumah sakit? Cepat, cari tahu keberadaannya," teriak Yuan Louis pada asisten pribadinya. "Bisa saja orang itu yang mencelakai Eliana hingga cedera." "Maaf Tuan, kemarin setelah mengirim Nona ke rumah sakit ini dan membayar biaya operasi, orang itu segera pergi. Pihak rumah sakit memberitahu kondisi Nona kedua karena melihat nama belakang pada kartu identitasnya," jelas Yudis dengan yakin. Karena hampir semua orang tahu bahwa Yudis adalah asisten pribadi Tuan Besar Louis, dan di kartu identitas Eliana tertera nama Louis, para petugas rumah sakit pun segera memberitahu Yudis tentang kondisi Nona kedua mereka. "Sialan," maki Yuan Louis kesal. "Mengapa setelah mencelakai Eliana, orang itu malah mengirimnya ke rumah sakit dan membayar biaya operasi? Apa dia sedang mengejek keluarga kita? Jika biaya operasi Nona tidak segera diselesaikan, pihak rumah sakit tidak bisa menangani Nona. Sedangkan kondisi Nona kemarin cukup parah," jawab Yudis sesuai informasi dari pihak rumah sakit. "Baiklah, kau tetap harus menyelidiki kasus ini. Aku khawatir orang itu akan datang lagi dan mencelakai anggota keluarga kita yang lain. Secara, keluarga Louis adalah keluarga terkaya di kota ini. Banyak pesaing bisnis yang ingin mencelakai anggota keluarga Louis." Yuan khawatir kecelakaan Eliana ada kaitannya dengan hal tersebut. Tapi ucapan Yudis selanjutnya membuyarkan semua prasangka Yuan Louis. "Maaf Tuan, yang saya dengar dari para perawat, orang yang membawa Nona Eliana itu mengatakan bahwa Nona loncat dari lantai 2 sehingga kaki kirinya patah." "Apa kau bilang? Loncat dari lantai 2? Bagaimana bisa?" Yuan Louis membulatkan mata, menatap Yudis dengan tajam, merasa bahwa kasus ini tidak sesederhana itu. "Ros," panggil Yuan Louis pada cucunya yang sedang duduk di sofa. "Kemarin kau bilang kau menerima pesan dari teman El. Dia mengirim sebuah foto dan video. Mana sekarang foto dan videonya? Coba aku lihat." Ia mengulurkan tangan untuk meminta ponsel Rosyana. Ingin tahu siapa orang yang kemarin siang bersama dengan Eliana. Mungkin saja orang yang bersama El kemarin tahu tentang kejadian ini. Tebak Yuan Louis penuh dengan keyakinan. Itu..." Rosyana terlihat gugup. Aku sudah menghapus pesannya, jadi foto dan video itu sudah tidak ada. Aku juga tidak sempat menyimpan nomornya." Yuan Louis mengerutkan kening. Tidak ada. Padahal kemarin malam Rosyana masih penuh semangat ingin menunjukkan foto dan video itu pada sang kakek. Sekarang, kenapa dia bilang tidak ada? Bukan Yuan Louis namanya jika tidak menyimpan rasa curiga sedikit pun. Apalagi kejadian ini terasa janggal. Sebagai pebisnis sukses, tentu feelingnya begitu kuat jika ada yang tidak beres. Sekarang pun sama. Ia merasa ada sesuatu yang Rosyana sembunyikan darinya. "Cepat berikan ponselmu," Yuan Louis masih memintanya. "Jangan memaksaku untuk memberi perintah pada Yudis untuk mengambil ponselmu secara paksa," ancamnya. Itu membuat Rosyana takut. Rosyana tidak punya pilihan lain ketika kakeknya sudah mengancam. Dengan enggan, ia mengambil ponsel dari saku celananya, mengulurkan tangan, dan memberikan ponsel itu pada Yuan Louis. Dengan cepat, Yuan Louis segera mengambil ponsel dari tangan Rosyana. Ia mulai membuka kunci pada layar ponsel. Rosyana sangat gugup melihat setiap gerakan tangan Yuan Louis. Bernapas pun rasanya sangat berat.
takut jika jejak kejahatannya akan diketahui oleh sang kakek. "Hei, kau sungguh telah menghapus pesan itu," teriak Yuan Louis dengan frustrasi. Pasalnya, foto dan video tersebut adalah satu-satunya kunci untuk tahu siapa orang yang bersama dengan Eliana kemarin siang. "Maaf, aku tidak tahu jika pesan itu akan sangat penting bagi kita. Jika tahu, aku tidak mungkin menghapusnya," lirih Rosiana penuh penyesalan. Padahal, ia menghapus pesan itu tadi, sebelum sang kakek meminta ponselnya. Karena jika tidak, hidup Rosiana benar-benar akan tamat. Ya sudah, nanti Yudis akan menyelidikinya sendiri. Aku tidak sabar ingin segera menghajar orang-orang yang telah mencelakai Eliana, sergah Yuan Louis sambil mengepalkan kedua tinjunya. Sangat kesal juga sangat marah. Dengan tangan bergetar, Rosiana mengambil ponselnya kembali. Ia segera memasukkannya ke dalam saku celana. "Kakek, aku pergi keluar sebentar ya." Ia meminta izin tiba-tiba, berjalan keluar tanpa menunggu persetujuan dari Yuan Louis. Di luar, Rosiana segera mengambil ponselnya kembali dari saku celana. Sambil berjalan, ia memanggil orang yang kemarin mengirimnya sebuah pesan, foto, dan video. Ketika ponsel baru ditempelkan ke telinga, terdengar suara operator dari seberang telepon. Sama sekali tidak terhubung. Ah, sial, apa mereka semua melarikan diri? Rosiana mencoba memanggil nomor itu lagi. "Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif." "Kampret!" maki Rosiana sambil menggaruk kepalanya dengan kasar. Apa aku dibodohi mereka semua? Misi berhasil apanya? El malah terluka karena loncat dari lantai 2. Itu artinya mereka gagal menjalankan tugas ini. Padahal aku sudah membayar mereka dengan harga yang sangat tinggi. Tapi hasilnya... Hais! Rosiana menjambaki rambutnya sendiri, merasa kesal sekaligus frustrasi. Wanita itu pun segera keluar dari gedung rumah sakit, meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan campur aduk. 2 minggu berlalu. Kondisi Eliana semakin membaik. Ia sudah bisa berjalan walau harus menggunakan alat bantu berupa tongkat. Ia pun sudah diperbolehkan untuk pulang. "Ayo Nona, kita pulang sekarang. Semua biaya administrasi sudah diselesaikan oleh asisten Yudis," ucap Lita, asisten rumah tangga yang menemani Eliana selama dirinya dirawat di rumah sakit. Karena Yuan Louis sudah sembuh dan sudah kembali ke kantor untuk memimpin perusahaan, ia jadi tidak punya waktu untuk menemani Eliana di rumah sakit. Eliana segera memakai tongkat untuk berjalan. "Di mana Ros? Selama 2 minggu, aku belum pernah melihatnya." "Nona pertama ada tugas kerja keluar kota selama 1 bulan. Jadi tidak bisa datang ke rumah sakit untuk menemani Nona," jawab Lita dengan suara lembut. Ia membantu Eliana untuk berjalan keluar dari ruang rawat. "Oh." Eliana tidak bertanya lebih lanjut. Ia segera pergi keluar meninggalkan ruang rawat itu bersama dengan asisten rumah tangganya. Walau banyak pertanyaan di otaknya, tapi Eliana tidak bertanya. Biarkan ini menjadi rahasia antara dirinya dan Rosiana. Walau bagaimanapun, mereka adalah kakak beradik. Tidak baik jika saling bertengkar. Melihat Eliana meringis selama berjalan, Lita segera bertanya, "Apa mau memakai kursi roda, Nona? Saya akan segera mengambilnya." "Tidak perlu," kata dokter, "semakin sering dipakai untuk berjalan, itu akan semakin bagus," tolak Eliana. Ia masih berjalan dengan sedikit rasa ngilu di kakinya. Menolak menggunakan kursi roda, juga menolak bantuan dari para bodyguard yang menjaganya selama keluar dari rumah sakit. Di luar gedung rumah sakit, sebelum masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ponsel Eliana berbunyi. Ia segera mengambil ponsel dari tasnya. "Tuan Alex?" gumamnya ketika melihat nama yang tertera di layar ponsel.